Dan kan Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Jelas ya? Oke, jadi untuk hari ini kita sesuai dengan request yang disampaikan oleh Mbak Admin untuk membahas latihan soal penilaian akhir tahun atau ya biasanya ujian akhir tahun namanya beda-beda tiap sekolahan. Sesuai dengan kisi-kisi yang ada di grup ya, yang ada di grup kalian. Kemudian tadi ada request tambahan membahas soal tentang energi gitu, ada energi potensial dan energi kinetik tadi saya lihat ada 8 soal tapi nanti untuk yang request tambahan itu tapi nanti akan kita bahas 5 saja karena nanti takutnya tidak nututi waktunya. Jadi untuk yang ini yang latihan soal ini pilihan ganda itu hampir tidak ada hitungannya ya untuk yang sesuai kisi-kisi yang di grup itu hampir tidak ada hitungannya. Jadi nanti akan kita bahas agak cepat, kita bahas soalnya, kemudian jawabannya apa, kemudian sama sekilas tentang teori-teorinya. Baik, kita mulai aja ya. Babnya adalah tentang energi ya, tentang energi terbarukan, energi tidak terbarukan, kemudian ada pembangkit listrik dan sejenisnya. Jadi sumber energi itu kenapa kok tidak disebut tidak terbarukan adalah salah satunya karena jumlahnya terbatas di alam ya. Jadi untuk nomor satu ini sumber energi tidak terbarukan adalah sumber energi yang jumlahnya terbatas di alam. Nah, ini biasanya adalah sumber energi yang berupa fosil ya, atau disebut sumber energi fosil. Kenapa kok disebut fosil? Karena secara teori dia berasal dari makhluk hidup di zaman purba dulu. Apa saja ini? Ini ada minyak bumi, kemudian ada batu bara ya. Jadi dua sumber energi ini sampai saat ini adalah yang paling banyak digunakan, baik secara langsung, maksud secara langsung itu untuk konsumsi langsung masyarakat, misalkan berupa pertalite, pertamax itu sumbernya dari ini dari minyak bumi ya. Jadi minyak bumi diolah, dia jadi macam-macam, jadi bisa jadi solar, bisa jadi apa pertalite, pertamax, pertamax tubuh dan yang lainnya. Jadi tergantung pengolahannya. Kenapa kok beda harga? Karena pengolahannya juga semakin mahal gitu. Untuk solar itu pemerintah sekarang itu sudah bisa membuat B50 ya istilahnya. Apa B50 ini? B50 ini adalah campuran 50% adalah minyak nabati atau dari sawit, minyak sawit. Sedangkan 50%-nya adalah solar dari minyak bumi. Tapi ini masih belum beredar ya, masih dalam proses pengembangan. Sementara ini yang beredar biodiesel itu adalah B30 ini. Jadi 30%-nya adalah minyak sawit, 70%-nya solar.
targetnya nanti pemerintah itu akan membuat B80 ya. Nah, itu ketika dia B80 berarti dia lebih banyak sumber yang terbarukan. Karena minyak sawit ini terbarukan kan? Mohon maaf ketutup ya. Pencet. Jadi tujuannya apa kok dibuat B50, B80 itu? Ya ini supaya mengurangi penggunaan sumber energi yang tidak terbarukan. Karena minyak sawit itu dia terbarukan ya. Minyak sawit kan dia bisa ditanam lagi, kemudian diambil lagi. Kalau sawitnya mati bisa ditanam lagi. Akan tetapi semua jenis istilahnya apapun yang kita lakukan untuk mengurangi apa pencemaran itu pasti tetap ada efek sampingnya ya. Salah satunya misalkan minyak sawit ini, ketika kita tingkatkan produktivitas minyak sawitnya, maka dia pasti akan membutuhkan lahan yang besar, lahan yang banyak. Karena dia membutuhkan lahan, maka harus ada pembukaan hutan. Jadi ya itu salah satu hal yang nggak bisa dihindari gitu. Kalau kita tidak mau bergantung kepada minyak bumi, ya kita harus mau tidak mau harus mengorbankan hutan kita gitu supaya bisa ditanami minyak sawit. Tetapi dengan perhitungan yang tepat itu nanti bisa hutannya tetap lestari meskipun dikurangi, tetapi ketergantungannya nanti bisa dikurangi ya. Oke, contoh sumber energi tidak terbarukan adalah batu bara ya, tadi sudah saya bahas. Jadi yang berasal dari fosil ya, itu tidak terbarukan. Meskipun ada teori tapi belum terbukti ya, namanya di dunia sains, di dunia ilmiah itu pasti akan muncul teori-teori baru gitu. Ada teori yang menyatakan bahwa minyak bumi dan batu bara ini bukan dari fosil gitu. Ada teori yang seperti itu, tapi ini masih belum terbukti, hanya sebatas teori saja ya. Keunggulan energi terbarukan adalah salah satunya apa namanya sebenarnya yang kalau ramah lingkungan ini masih bisa dipertanyakan, tetapi yang jelas kelebihannya adalah persediaannya tidak terbatas ya. Tetapi karena di sini pilihannya ada ini ya, nggak apa-apa kita pilih ini. Karena beberapa energi terbarukan seperti sumber energi angin, sumber energi air itu memang lebih ramah lingkungan daripada sumber energi yang menggunakan bahan bakar fosil. Tapi jika dipilihannya adalah persediaannya tidak terbatas, itu akan lebih tepat itu ya. Minyak bumi berasal dari fosil ya tadi, sisa makhluk hidup di era zaman purba dulu. Nah, ini kekurangannya penggunaan energi fosil adalah menyebabkan pencemaran salah satunya. Pencemarannya dari mana? Jadi, dalam kimia, jika ada senyawa hidrokarbon, minyak bumi dan batu bara itu pasti mengandung senyawa hidrokarbon ya. Biasanya rumusnya adalah CXHY atau CXHYO ya. Ya, Bisa CXHY atau bisa CXHYOZ. Apa ini? Ini angkanya ya. Jadi macam-macam angkanya mulai dari C2H4 misalkan seperti itu. Intinya energi fosil itu terdiri dari rantai karbon. Jadi hidrokarbon itu jika dia terbakar sempurna, dia pasti akan menghasilkan CO2 plus H2O. Tetapi jika dia tidak terbakar sempurna, dia akan menghasilkan CO plus H2O. Bentar ya.
Ya, mohon maaf tadi ada tamu sebentar. Ya, kembali lagi kemana? Oh ya, jadi pembakaran dari hidrokarbon ini pasti akan menghasilkan CO2 jika terbakar sempurna dan jika tidak terbakar sempurna ini akan menghasilkan CO. Nah, CO dan CO2 ini yang akan menjadi sumber pencemaran ya. CO2 jika terlalu banyak di udara, dia akan membentuk suatu lapisan yang akan menyebabkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu apa maksudnya? Efek rumah kaca itu bukan efek dari banyaknya gedung-gedung yang berkaca gitu ya, bukan seperti itu ya. Jadi jangan salah, meskipun namanya efek rumah kaca bukan seperti itu. Jadi ini misalkan ada ini di tanah ya, ini tanah. Nah, CO2 itu akan membentuk lapisan seperti ini di udara. Nah, lapisan ini dia akan menyebabkan apa? Ketika panas matahari masuk, seharusnya dia akan dipantulkan lagi. Ketika dia datang ke sini, dia akan dipantulkan lagi dan akan ke atas lagi ya. Seharusnya seperti itu. Tetapi karena ada lapisan gas CO2 ini, maka ketika ada sinar matahari masuk, dia bisa masuk, dia bisa tembus, tetapi dia tidak bisa keluar. Jadi di sini dia tidak bisa keluar. Sehingga akibatnya apa? Suhu di sini akan naik. Suhunya akan naik. Ya ini yang disebut dengan pemanasan global ya. Karena adanya CO2 ini, lapisan CO2 ini. Salah satu cara mencegahnya apa? Dengan menanam banyak tumbuhan. Kalau kita ingat, tumbuhan itu ada yang namanya proses fotosintesis kan ya. Proses fotosintesis itu adalah reaksi antara CO2 ditambah dengan H2O. Jadi dalam proses fotosintesis, tumbuhan itu membutuhkan CO2. Dia akan menyerap CO2. Nah, karena itu dia akan menghasilkan C6, H12, O6 atau yang disebut dengan gula ya, zat gula. Jadi semakin banyak tumbuhan, maka CO2-nya ini akan semakin terserap. Sedangkan CO, apa efeknya terhadap lingkungan? CO ini adalah kurang stabil ya. Jadi dia sebenarnya adalah senyawa yang tidak stabil karena stabilnya dia adalah CO2. Sehingga dia supaya stabil dia butuh satu O lagi untuk membentuk CO2. Nah, terus gimana dia ngambilnya supaya dia jadi CO? Ngambilnya adalah di lapisan udara kita, itu ada yang namanya O3 atau disebut dengan ozon. Ya, pernah dengar lapisan ozon? Lapisan ozon ini salah satu lapisan yang mencegah radiasi ultraviolet yang berlebihan ya. Sehingga sinar matahari yang masuk ke bumi itu aman untuk kulit manusia ya, untuk makhluk hidup pada umumnya. Karena dia O3, ini juga tidak terlalu stabil O3 karena dia stabilnya adalah di O2. Maka dengan mudah CO2 ini akan mengambil O3 ini ya, mengambil salah satu O dari O3 ini. CO, mohon maaf, CO akan mengambil salah satu dari O3 ini, sehingga dia akan menjadi CO2. Nah, semakin banyak CO yang keluar, maka ozonnya akan semakin banyak berkurang, sehingga akan terjadi pelubangan lapisan ozonnya. Apa akibatnya jika perubahan lapisan ozon? Maka radiasi ultraviolet dari sinar matahari akan berlebihan. Dan ini yang bisa menyebabkan salah satunya adalah kanker kulit ya untuk manusia. Jadi ini alasannya kenapa kok energi fosil ini bisa menyebabkan pencemaran ini. Ya, pembangkit listrik yang cocok dikembangkan di Indonesia karena banyak gunung berapi. Kalau PLTA ini adalah pembangkit listrik tenaga air ya. Biasanya dia menggunakan bendungan, jadi air dibendung, kemudian dialirkan dengan ketinggian tertentu untuk memutar turbin. Turbinnya nanti memutar generator, generatornya menghasilkan listrik. Kalau yang ini tenaga bayu ya, jadi menggunakan kata bayu supaya beda singkatannya dengan air.
Apa Bayu? Angin ya. Jadi Bayu itu adalah bahasa Sanskerta dari angin. Kalau yang ini apa? Ini adalah PLCP. P-nya apa? Panas bumi. Atau biasa disebut bahasa kerennya yaitu geotermal ya. Jadi gunung berapi itu yang seperti kita ketahui itu di dalamnya, ini misalkan gunung berapi, di dalamnya jauh di dalam tanah ini dia ada di sini ada salurannya ya, saluran magma. Kemudian di bawah ini adalah kantong magma. Nah, kantong magma ini kan menghasilkan panas kan. Jadi panas ini yang dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Itu cara kerja untuk PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal. Tapi permasalahannya juga biasanya di sekitar gunung itu pasti ada hutan kan ya. Rata-rata gunung-gunung itu kan biasanya dikelilingi hutan. Ketika mau membuka pembangkit listrik tenaga panas bumi, otomatis hutan-hutan yang ada di sekitar gunung itu juga harus ditebang ya. Kalau nggak gitu nggak bisa dibangun, alat-alatnya nggak bisa ditempatkan ya. Nah, itu juga salah satu permasalahan ya. Jadi ya intinya memang kita hampir tidak bisa mengatasi masalah ini, masalah energi dan pencemaran ini tanpa menimbulkan masalah yang lain gitu ya. Tapi yang perlu dicermati adalah mana yang lebih istilahnya kalau dalam misalnya mana yang mudorotnya lebih besar gitu ya. Itu yang kita hindari. Jadi yang mudorotnya lebih kecil kita ambil. Istilahnya sama-sama ada mudaratnya, ada efek sampingnya, ada hal buruknya. Tetapi mana yang hal buruknya paling kecil itu yang kita ambil itu ya. Kalau PLTS pembangkit listrik tenaga surya ya, atau menggunakan solar cell namanya ya. Di Indonesia sebenarnya ini juga tepat ya PL surya atau solar cell ini karena Indonesia adalah di garis khatulistiwa sehingga intensitas cahaya mataharinya Indonesia ini termasuk lebih besar daripada negara-negara lain yang tidak pas di garis khatulistiwa. Tetapi di sini karena disebutkan karena banyak gunung berapi, berarti jawabannya ini. Kalau misalkan soalnya pembangkit listrik yang cocok dikembangkan di Indonesia karena Indonesia berada di garis khatulistiwa, jawabannya adalah ini, solar cell ya. Kalau misalkan soalnya berubah lagi, pembangkit listrik yang cocok dikembangkan di Indonesia karena di Indonesia banyak sungai, berarti ini ya jawabannya PLTA. Sebenarnya ini semua cocok semua ya di Indonesia ya dikembangkan ya. Tinggal dari kebijakan dan kemauan pemerintah dan rakyatnya juga ya. Karena seperti beberapa tahun yang lalu itu pembangkitan PLTP di Jawa Tengah itu ditentang habis-habisan sama warga di situ ya. Jadi pemerintah juga sulit itu ya. Mau melawan warganya sendiri juga sulit. Ya, berikutnya PLTS memanfaatkan energi alternatif berupa sinar matahari ya. Tadi sudah kita bahas di soal sebelumnya. Nah, sinar matahari. Pembangkit listrik tenaga surya ya. Sungai yang beraliran deras cocok dijadikan PLTA karena memiliki energi gerak yang besar. Jadi karena dia alirannya deras, maka kecepatannya tinggi. Kalau kita ingat energi kinetik, EK, energi kinetik itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat. V ini adalah kecepatan. Sehingga semakin besar kecepatannya, energi kinetiknya maka akan semakin besar ya. Karena itu jika alirannya deras, maka dia akan memiliki energi gerak atau energi kinetik yang besar. Jadi
Semua pembangkit listrik ini tidak menciptakan energi listrik ya, tetapi hanya mengubah energi yang lain menjadi energi bentuk energi yang lain. Misalkan PLTA, pembangkit listrik tenaga air, maka dia hanya mengubah energi kinetik yang ada di gerakan air itu menjadi energi listrik. Jadi tidak menciptakan energi listrik, tetapi mengubah dari energi kinetik menjadi energi listrik. Ini hampir sama dengan soal yang tadi ya, cuma dibalik. Indonesia memiliki potensi panas bumi besar karena banyak gunung berapi ya, banyak gunung api. Jadi potensi panas bumi itu dihasilkan dari kantong magma itu ya. Pengembangan energi terbarukan penting dilakukan karena energi fosil terbatas, jelas ya. Jadi karena dia terbatas, maka energi terbarukan harus dikembangkan mau tidak mau. Ada peringatan 5 menit lagi kita pindah ke link berikutnya ya. Salah satu dampak negatif PLTU berbahan batu bara adalah menghasilkan polusi udara ya. Meningkatkan kualitas udara tentu tidak ya, karena PLTU itu selain dia menghasilkan CO2, pembakaran batu bara itu juga menghasilkan yang namanya fly ash atau debu terbang ya. Ini halus sekali ini debunya ini. Tetapi PLTU yang sekarang, untuk PLTU yang sekarang itu sudah canggih sehingga dia sudah punya penyaring fly ash ini ya. Dan ini kalau terhirup itu juga bahaya untuk manusia. Jadi selain dia menghasilkan CO2 dari pembakaran batu bara tadi, CO, juga berpotensi menghasilkan gas-gas berbahaya ya, seperti SO2 ini. Tapi yang paling banyak ya ini CO2 sama CO sama ini fly ash ini. Perubahan energi yang terjadi pada PLTN. PLTN ini tenaga nuklir ya. Ya, jadi untuk perubahan energi yang terjadi pada PLTN itu ada reaksi nuklir dulu. Reaksi nuklir ini dia akan menghasilkan panas ya, dan energi panasnya itu besar. Energi panasnya ini digunakan untuk memanaskan air sehingga menghasilkan uap, dan uapnya nanti bisa digunakan untuk memutar generator sehingga dia menghasilkan listrik. Jadi perubahannya adalah dari nuklir, kemudian ke panas, setelah itu baru ke listrik ya. Kalau misalkan mau lengkap lagi, panas, gerak, listrik ya. Jadi kalau mau lengkap dari panas, karena dia menghasilkan panas, digunakan untuk memanaskan uap, uapnya digunakan untuk menggerakkan turbin yang menggerakkan generator, berarti ini gerak dulu. Setelah itu baru listrik. Ini yang lebih lengkap ya. Tapi kalau pilihannya ada ini ya ini aja ya. Faktor yang mempengaruhi suhu udara adalah ya, salah satunya ketinggian tempat ya. Jadi semakin tinggi itu biasanya semakin sejuk ya. Kalau di dataran rendah itu akan semakin panas. Itu salah satunya dipengaruhi oleh tekanan udara juga sebenarnya. Jadi semakin tinggi tempatnya, maka tekanan udara itu akan semakin rendah. Nah, udara itu kan bergerak dari tempat udara itu kan bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Karena itu udara di tempat yang tekanannya rendah di daerah yang tinggi, di daerah pegunungan misalnya, itu lebih dingin karena udaranya lebih tersirkulasi daripada di dataran rendah ya. Meningkatnya gas rumah kaca, ini gas rumah kaca itu tadi efek rumah kaca tadi ya, terutama disebabkan oleh penanaman pohon jelas salah ya, karena penanaman pohon tadi malah mengurangi ya.
Penggunaan sepeda juga jelas salah ya, karena sepeda tidak menghasilkan. Ini sepeda maksudnya sepeda angin ya, sepeda pancal itu kalau bahasa Jawa. Penghematan listrik juga jelas salah, karena semakin kita menghemat listrik, maka PLTU-nya juga akan semakin berkurang energi yang dikeluarkan. Sehingga jelas ini yang menyebabkannya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, efek rumah kaca terjadi karena ini ya, gas tertentu menahan panas bumi tadi ya. Jadi panas yang dipantulkan oleh bumi maksudnya. Logika seharusnya ketika tidak ada lapisan gasnya, itu panasnya akan kembali ke atas ya. Tetapi karena ada lapisan gas itu, maka panasnya tidak bisa menembus itu. Jadi di rumah kaca, kalau rumah kaca itu digunakan biasanya untuk memelihara tanaman misalkan ya, untuk misalkan di pusat anggrek itu ada rumah kacanya mestilah. Itu salah satunya fungsinya untuk itu supaya suhunya tetap di situ. Sudah eh, habis untuk yang pertama, kita ke link berikutnya ya. Silakan ke link berikutnya.